Halo Mang Cek Bicek, di mana bae kamu berado? Cak, mano kabarnya? Balik lagi dengan aku Mang Burhan. Bagaimana caranya seorang peternak lebah mengungkap sebuah kasus penipuan online yang dijalankan jaringan yang tersebar di seluruh dunia? Film ini sendiri diperankan oleh orang yang susah dikalahkan pada film-filmnya. Yaps, dia Jason Statham. Sebelum masuk alur ceritanya, tonjok dulu tombol subscribe-nya dan like-nya. Cuko udah becuko, pempek tengah duo, payu diaturi alur ceritanya. Adam Clay, seorang pria pendiam yang bekerja sebagai seorang peternak lebah di sebuah rumah kontrakan, tepatnya di pedesaan terpencil. Di sana Adam hidup hanya berdua saja bersama si pemilik rumah bernama Eloise, di mana Adam sangat berterima kasih karena baru kali ini ada orang yang mau merawatnya dan menganggapnya sebagai seorang anak, di mana Eloise mengundangnya untuk makan malam bersama di rumahnya. Eloise sendiri merupakan seorang pensiunan guru sekaligus sebagai bendahara di sebuah yayasan di mana dirinya hari itu tengah memeriksa sebuah berkas di laptopnya. Namun tiba-tiba Eloise dikejutkan bahwa di layar laptopnya muncul sebuah pesan di mana laptopnya tengah terserang sebuah virus dan Eloise diminta untuk menghubungi nomor telepon yang tertera di situ yang tanpa dia sadari itu adalah sebuah phishing. Selanjutnya Eloise pun langsung menelpon nomor tersebut dan terhubung dengan seorang pria bernama Mickey, di mana Mickey menginstruksikan serangkaian langkah agar Eloise dapat menggunakan kembali laptopnya, hingga saat Mickey meminta Eloise untuk login ke sebuah akun, Eloise sempat ragu, namun karena dia merasa bahwa data-data di laptop itu sangat amat penting, dia melakukan semua yang diinstruksikan Mickey tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Selanjutnya, dia pun dikejutkan karena semua uang yayasan dan dana pensiunnya sebanyak 2 juta dolar hilang tanpa tersisa sedikit pun, sedangkan Mickey beserta teman-temannya merasa sangat amat bahagia. Selesai bekerja, Adam pun pergi ke rumah Eloise dan membawa sebotol madu ke sana, hingga saat di dalam rumah dia dikejutkan bahwa Eloise sudah terbujur kaku tidak bernyawa dan dia ditodong sebuah pistol oleh seorang wanita. Wanita itu sendiri bernama Verona, di mana Verona adalah anak kandungnya Eloise. Verona yang tidak mengenal Adam justru menganggap bahwa Adam adalah pelaku penghilangan nyawa sang ibu dan Adam langsung dibawa ke kantor polisi. Kemudian Verona berinisiatif memeriksa laptop milik ibunya, di mana Verona dikejutkan bahwa sang ibu baru saja menjadi korban kasus penipuan dan dia menyimpulkan bahwa sang ibu bundir karena frustasi setelah ditipu oleh seseorang. Oh my God. Keesokan paginya, Adam diantar pulang oleh polisi karena setelah diperiksa, Adam dinyatakan sama sekali tidak bersalah lantaran saat diperiksa, sidik jari yang ada di pistol itu adalah milik sang ibu, bukan milik Adam, dan Verona langsung pergi ke rumah Adam untuk meminta maaf. Di sini Adam sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu, di mana Verona berterima kasih karena selama ini Adam sudah menemani sang ibu dan Verona bercerita bahwa sang ibu baru saja menjadi korban penipuan dan dapat disimpulkan hal itu adalah alasan kenapa sang ibu sampai nekat menghilangkan nyawanya sendiri. Verona sendiri adalah seorang anggota FBI. Meskipun demikian, Verona kesulitan melacak siapa pelaku yang sudah mengosongkan isi rekening ibunya karena menurut informasi dari Badan Intelijen Kejahatan Dunia Maya, si pelaku disinyalir dilindungi seseorang yang memiliki pangkat yang sangat amat tinggi. Somebody emptied out all her accounts. She got scammed. You know who did it? Got $2 million out of that account.
Setelah itu Adam mengambil sebuah telepon satelit dari dalam kandang lebahnya, di mana Adam langsung menghubungi seorang teman bernama Siti yang ada di organisasi lamanya untuk melacak semua panggilan yang sudah tersambung ke alamat tersebut. Tak lama kemudian Siti mendapat sebuah fakta bahwa si pelaku merupakan sebuah jaringan yang tersebar di seluruh dunia dan lokasi yang terdekat yakni di sebuah kantor bernama United Data Group. Adam dengan cepat pergi ke sana dan membawa 2 jerigen bensin hingga saat di sana Adam melumpuhkan 2 orang satpam gedung tersebut lalu masuk ke dalam gedung itu. Saat di dalam, Adam meminta resepsionis untuk mengungsi dulu karena akan ada sebuah kebakaran dan ketika di dalam sebuah ruangan, Adam dengan sopan santun dia meminta para karyawan untuk mematikan komputernya dan berjanji tidak akan melakukan penipuan lagi dan pergi dari sana. Namun mereka justru tertawa dan sampai akhirnya Adam menghantam salah satu karyawan di sana dan sedikit memberi salam olahraga padanya. Disitulah para karyawan langsung memberi perhatiannya dan mengikuti apa kata Adam. Setelah itu Adam pun menumpahkan kedua jerigen bensin itu di atas komputer-komputer mereka. Kemudian Mickey bersama keempat pengawalnya berusaha menghentikan Adam, namun mereka berlima justru jadi bulan-bulanannya Adam. Hingga ketika tersisa Mickey, Adam masih berperilaku sopan terhadap dirinya dan memasang sebuah bom yang akan meledak apabila ada telepon dari calon korbannya, dan tak lama ada sebuah telepon dari calon korbannya di mana bom itu meledak dengan dahsyatnya. Di lain sisi, kita pun diperkenalkan dengan bos besarnya Mickey bernama Derek, di mana Derek adalah pemilik dari sebuah perusahaan bernama Danforth Enterprise. Tak lama, dia pun mendapat telepon dari Mickey, di mana Mickey mengabarkan bahwa gedung dan semua aset miliknya sudah hangus diledakkan oleh seorang pria tak dikenal. Mickey mencurigai bahwa pelakunya adalah orang yang baru saja mereka kuras rekeningnya sebanyak $2 juta kemarin. Derek memintanya untuk mengumpulkan preman-preman dan mendatangi alamatnya ke sana. Kemudian Derek pun menghampiri dekengnya bernama Welles, di mana Welles adalah seorang petinggi CIA. Derek memintanya untuk mencari tahu siapa yang sudah menyerang kantor cabangnya, namun Welles menolaknya karena itu sudah di luar tanggung jawabnya. Well, you won't get it from me. I'd like a job for the police. Secara bersamaan, Mickey bersama 3 orang premannya langsung mencari tahu alamat di mana rumah Eloise. Tak diduga, mereka langsung menemukan Adam yang baru saja pergi dari kandang lebahnya, di mana mereka langsung menghancurkan seluruh kandang lebah milik Adam dan pergi ke gudang milik Adam. Di sini Adam cosplay menjadi John Wick, di mana Adam menghabisi satu persatu preman itu dengan senyap tanpa ada suara sedikit pun, hingga ketika giliran Mickey, Adam hanya memotong jarinya saja lalu pergi dari sana. Di lain sisi, Verona bersama satu temannya bernama Willy, di mana mereka ditugaskan untuk menyelidiki kasus siapa yang sudah meledakkan gedung tersebut, karena selama ini yang mereka tahu bahwa gedung itu bukan digunakan untuk aksi penipuan. Willy sendiri sebenarnya pernah mendengar sebuah desas-desus bahwa karyawan di sana kerap melakukan sumpah palsu dan kejahatan internet, namun mereka tidak memiliki bukti untuk menangkap mereka. Tak lama kemudian Verona mendapat kabar bahwa rumah mendiang ibunya sudah hangus terbakar, di mana Verona menemukan seonggok jasad dan sebuah tanda pengenal dari United Data Group. Willy mencurigai bahwa pelakunya adalah Adam karena hanya dialah yang ada di lingkungan itu saat kejadian. The beekeeper. Mickey sendiri ternyata masih hidup, di mana Mickey sambil menangis dia menelpon Derek dan memberitai bahwa pelaku dari semua kekacauan ini adalah seorang peternak lebah atau beekeeper. Tak lama Adam datang langsung menghantam Mickey dan mengikatnya di sebuah mobil lalu membiarkannya terjun ke dalam laut.
Selesai dengan itu, Adam langsung bicara dengan Derek yang masih terhubung di HP-nya Mickey, di mana Adam berjanji akan mencari, menemukan, dan menghabisi Derek. Now I'm gonna burn you down. Fuck you. That's who. Di ruangannya, Derek pun bercerita bahwa pelaku dari semua kekacauan ini adalah seorang peternak lebah atau beekeeper. Wallace yang mendengarnya pun terkejut dan sambil ketakutan, dia bertanya apa yang sudah dilakukannya terhadap seorang beekeeper karena mereka tidak akan bertindak apabila mereka tidak diganggu duluan. Kemudian Wallace bercerita bahwa dulu ada sebuah organisasi rahasia yang didirikan dengan tujuan menindak kejahatan yang lolos dari jerat hukum, di mana organisasi itu bernama Beekeeper dan semua anggotanya menyamar menjadi seorang peternak lebah. Wallace juga menambahkan bahwa selama 35 tahun dia menjadi seorang anggota CIA hingga sekarang sudah menjadi direktur CIA, dia sama sekali tidak mau berurusan dengan seorang peternak lebah karena apabila dia sudah bilang kita akan mati, dia akan melakukan apapun untuk menghabisi kita. If a beekeeper says you're gonna die, You're scared. you're gonna die. Terrified. So should you be. Verona sendiri baru tahu bahwa United Data Group selama ini sudah melakukan penipuan internet di mana Verona curiga bahwa merekalah yang sudah menguras rekening milik ibunya dan tak lama mereka mendapat kabar bahwa mereka sudah menemukan Mickey dalam keadaan wafat terikat di sebuah mobil dan tenggelam ke dasar laut. Secara bersamaan, Wallace menelpon temannya yang ada di kantor pusat CIA, di mana Wallace meminta Janet untuk mencari informasi tentang Beekeeper karena salah satu anggota Beekeeper sudah mengacau di kotanya. Janet yang mendengarnya pun langsung terkejut dan hanya bertanya sudah berapa puluh orang yang sudah dihabisinya. I need help, Janet, not jokes. What's the body count? 7 today. Saat malam, Janet pun kembali menelpon Wallace, di mana Janet memberitai bahwa orang itu bernama Adam Clay dan sudah pensiun atau tidak aktif lagi di organisasi Beekeeper. Namun, Janet menawarkan sebuah bantuan, di mana Janet akan menghubungi salah satu anggota Beekeeper yang masih aktif untuk memburu Adam. Adam sendiri tengah berada di sebuah Pertamini. Tak lama ada sebuah mobil yang menghantam mobilnya dari belakang, di mana ternyata dia adalah anggota Beekeeper yang ditugaskan oleh Janet untuk memburu Adam. Namun sayangnya justru dialah yang tewas dihabisi oleh Adam. Mengetahui itu, Janet pun langsung menelpon Wallace, di mana Janet memberitai bahwa dia dan para anggota Beekeeper yang masih aktif memutuskan untuk menyerah dan tidak mau berurusan dengan Adam, sehingga kini Wallace tidak bisa berbuat banyak. Keesokan harinya, Verona dan Willy pun datang ke Pertamini yang sudah diledakkan Adam tadi malam, di mana Verona menemukan sebuah buku tentang Beekeeper dan menyimpulkan bahwa si korban adalah salah satu anggota Beekeeper juga sama seperti Adam. Siru dewek kau nih Verona, ringan melaju aku sama kau nih. Adam tuh balas ke dendam mamak kau, woi Verona. Kau nih malah siru dewek. Sementara itu di lain sisi, Wallace mengumpulkan pasukan terpilih dari CIA dan FBI, di mana Wallace bertujuan untuk memburu Adam, dan Wallace memperingati mereka bahwa target mereka kali ini bukanlah orang sembarangan, karena meski dia nampak lemah dan tidak menggunakan senjata, dia dapat mengalahkan mereka dengan seorang diri. No. He's not like you. You are, in other words. Adam sendiri ternyata pergi ke rumah anggota Beekeeper yang dikalahkannya tadi. Di sini kita dapat melihat bahwa para anggota Beekeeper memiliki ciri khas yang sama, yakni menyamar sebagai peternak lebah dan memiliki beberapa kotak kandang lebah di halaman rumahnya. Saat di dalam, Adam melacak sebuah sinyal HP, di mana Adam mendapat sebuah lokasi, yakni sebuah gedung milik Nine Star United. Adam membawa beberapa peralatan serta mobil, lalu pergi dari sana.
Sementara itu, Verona tengah didatangi oleh wakil ketua FBI bernama Prick, di mana Verona bercerita bahwa semua kekacauan ini diakibatkan oleh hanya satu orang saja, yakni Adam Clay, hingga saat Verona mengatakan bahwa Adam merupakan pensiunan dari sebuah program yang bernama Beekeeper. Prick nampak sangat terkejut dan memberi wewenang sepenuhnya ke Verona karena dia tak ingin ikut campur dalam hal ini. Yap, seperti yang kalian duga, Nine Star United dan United Data Group sama-sama menjalankan aksi penipuan internet, yakni sebuah aksi phishing melalui telepon. Mereka menargetkan lansia dari seluruh dunia yang gaptek yang memiliki tabungan yang sangat amat banyak. Sementara itu, di luar gedung sudah dipenuhi oleh beberapa anggota SWAT dari FBI yang ditugaskan oleh Verona untuk melindungi gedung tersebut. Tak diduga saat di dalam mereka justru dicegat dan diminta untuk jaga di luar saja, di mana ternyata orang-orang yang baju hitam ini adalah pasukan yang dipilih oleh Wallace untuk menjaga gedung itu juga. Pasukan Wallace itu sendiri dipimpin oleh seorang kapten bernama Petis, di mana Petis langsung masuk dan meminta si pembawa acara untuk mengungsi terlebih dahulu karena tak lama lagi Adam akan datang ke sana untuk memburu mereka. Todd dengan congkak dan jemawanya dia menolak dan akan melaporkan Petis langsung ke Derek. Secara bersamaan di luar gedung, pasukan SWAT tadi pun tengah menyusun sebuah rencana untuk menerobos ke dalam melalui pintu belakang. Tak diduga, Adam datang dengan santainya ikut nimbrung dan Adam meminta mereka untuk mundur karena dirinya saat ini tidak ingin melukai seseorang. Namun karena mereka berusaha melawan, Adam mau tak mau harus meladeni mereka. Petis sendiri sebenarnya tahu bahwa kegiatan di gedung itu merupakan aksi penipuan internet dan karena dia sudah dibayar untuk menjaga mereka, Petis hanya bisa ikut perintah hingga ketika Derek memintanya untuk pergi dari sana. Petis tidak bisa berbuat banyak dan tanpa mereka sadari bahwa Adam sudah berada di antara para karyawan. Di sini Adam sama seperti sebelumnya. Adam dengan sopan, santuy meminta mereka untuk pergi secara tertib dan tak lama datanglah Petis dengan pasukannya untuk kemudian mereka berusaha menembaki Adam. Sampai akhirnya Adam pun keluar melalui pintu darurat. Mereka berusaha mengejar Adam dan ketika mereka menemukan jalan buntu, Adam hanya dengan seutas kabel, dia melumpuhkan satu persatu pasukannya Petis termasuk Petis itu sendiri. Sementara itu di luar sudah dipenuhi puluhan mobil polisi. Tak lama Verona datang dan langsung menerobos ke dalam untuk menangkap Adam. Sementara Adam tengah memasang sebuah jebakan dan ketika para petugas datang, Adam masuk untuk kemudian menjatuhkan lift itu beserta para petugasnya. Selanjutnya Adam langsung mendatangi Todd, di mana Adam langsung menyiksanya agar mau buka mulut tentang siapa nama bosnya. Namun Todd memilih lebih baik disiksa daripada harus cepuin bosnya. Sampai akhirnya Adam menunjukkan foto Eloise dan menjelaskan bahwa selama ini dia sudah dirawat oleh Eloise dan Adam sudah dianggapnya anak dan beberapa hari lalu Eloise sudah menghilangkan nyawanya sendiri karena frustasi atas ulah mereka yang sudah menguras rekeningnya. Todd yang luluh pun langsung memberitahunya. Tak lama kemudian Verona pun datang dan langsung meneriaki Adam, di mana Adam berusaha memberitahu Verona bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas wafatnya sang ibu. Verona sendiri sebenarnya percaya dengan apa yang dilakukan Adam dan dikatakan Adam semata-mata hanya untuk membalas kebaikan sang ibu terhadapnya. Namun karena dia adalah seorang penegak hukum, dia tetap harus menangkap Adam, di mana Adam berusaha meyakinkan Verona bahwa semua tindakan Verona akan sia-sia saja karena para sindikat penipuan internet ini dilindungi oleh seseorang yang mustahil bisa mereka lawan tanpa adanya Adam.
Kemudian Adam pun pergi dan sempat melumpuhkan Willy tanpa melukainya, lalu pergi dari sana. Di tempat lain, Wallace pun dibuat sangat terkejut karena tim pilihannya sudah habis dikalahkan oleh Adam. Wallace terpaksa meminta Derek untuk menggunakan kartu asnya agar melindungi dirinya dan Derek, di mana Wallace meminta Derek untuk menelpon ibunya karena selama mereka bersama sang ibu, mereka dipastikan akan tetap aman. Derek pun mau tidak mau langsung menelpon sang ibu, di mana ternyata sang ibu adalah Presiden Amerika bernama Jessica Danforth, dan itulah alasan kenapa Verona membutuhkan sosok Adam untuk membalaskan dendamnya. Madam President, Foon Ming Wall. Di kantornya, Willy berusaha meyakinkan Verona agar membiarkan Adam membalaskan dendam ibunya, di mana Verona justru bersumpah akan mengejar dan menangkap Adam kemanapun dia kabur. Sebenarnya aku di sini mulai kesel sama si Verona ini. Coba kalian bayangkan kalau nggak ada Adam. Jangankan untuk nangkep Derek, nyari lokasi gedungnya Mickey yang tadi aja mungkin dia nggak akan bisa. Rai kau Verona apa Cadikila nih? Tak lama kemudian mereka pun mendapat telepon dari Prick, di mana Verona menjelaskan bahwa United Data Group dan Nine Star United merupakan sebuah perusahaan yang sudah menjalankan penipuan internet, di mana mereka menargetkan para lansia yang tidak memiliki keluarga dan ahli waris untuk dikuras rekeningnya, dan seluruh uangnya mengalir ke satu perusahaan yang bernama Danforth Enterprise yang dimiliki oleh presiden mereka, yakni Jessica Danforth. Prick yang mendengarnya pun hanya meminta mereka untuk merahasiakan informasi ini, mengingat lawan mereka kali ini adalah presiden dan tentunya mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nah, kan Prick atasan kau beda bisa apa-apa. Kau nih petantang petenteng nak nangkep Adam. Oi dah kau nih Verona, bangsot tai laku siram kau nih. Untunglah cuma film. Not a word of this to anyone, understood? Yes, sir. Good luck. Setelah itu mereka berdua pun langsung pergi ke istana presiden yang kebetulan saat itu ada sebuah acara di sana di mana ternyata sudah ada Wallace dan Derek beserta satu pengawalnya bernama Lazarus yang disinyalir dulu pernah mengalahkan satu anggota Beekeeper yang sudah mengambil satu kakinya. Lazarus sudah memanggil puluhan pasukannya untuk mengamankan Derek dan menghabisi Adam. Secara bersamaan, Adam sudah sampai di bibir pantai. Adam masuk melalui lubang pembuangan dan nangkring di kolong sebuah mobil hingga saat ada petugas razia. Adam mengambil seragamnya dan menyatu dengan petugas lainnya, di mana Adam memasang beberapa bom di sebuah mobil, lalu mengganti bajunya dengan sebuah jas untuk kemudian dia menyatu dengan para tamu sampai akhirnya Adam ketahuan oleh Verona, di mana dirinya langsung memanggil semua penjaga untuk menangkap Adam, hingga ketika Adam berhasil disudutkan, Adam meledakkan bom yang sudah dia pasang tadi, lalu melumpuhkan mereka semua. Derek sendiri tengah bersama ibunya dan Prick di sebuah ruangan, dan tak lama mereka pun dibuat panik karena Adam sudah berhasil masuk dan membuat kekacauan di istana presiden. Adam melumpuhkan satu persatu penjaga dan pasukannya Lazarus untuk kemudian berusaha masuk menuju ruangan ibu presiden. Jessica sendiri menyalahkan Derek bahwa semua ini disebabkan oleh dirinya karena faktanya Jessica menjadi presiden dengan dibantu oleh Derek menggunakan cara yang kotor untuk memenangkan ibunya agar ibunya bisa melindungi bisnis penipuan internetnya, yang padahal Jessica tidak ingin menjadi presiden. Jessica hanya bisa pasrah bahwa dirinya akan wafat ditembak oleh Adam. Adam sendiri masih berjibaku mengalahkan satu persatu penjaga untuk masuk ke dalam, sampai akhirnya di sebuah lorong, Adam dihadang oleh Lazarus dan langsung menyerangnya secara membabi liar, meski pada akhirnya Adam keluar sebagai pemenangnya.
Setelah itu Adam pun bertemu dengan Welles, di mana ternyata mereka berdua saling mengenal satu sama lain. Welles meminta Adam untuk pergi dan dia berjanji akan memastikan Adam akan tetap selamat sampai ke rumahnya. Secara bersamaan, di dalam Derek yang emosi langsung menembak Brick dan tak lama mereka dikejutkan bahwa Adam berhasil masuk ke ruangan itu dan Derek langsung menyandera sang ibu. Tak lama kemudian datanglah Verona dan Willy berusaha untuk menghentikan Adam dan Derek hingga saat Derek akan menembak ibunya, Adam langsung menembak Derek dan melompat keluar jendela. Di sini Verona membiarkan Adam pergi dan mengucapkan salam perpisahan padanya karena sejatinya apabila tidak ada peran Adam, tentu dirinya mustahil bisa membalaskan dendam ibunya. Goodbye, Adam Clay. Dan film pun selesai. Bro, aku tarik lagi omongan aku tentang Jason Statham di video sebelumnya. Kemarin kan aku bilang kalau Om Jason ini jarang lagi pakai bela dirinya. Pas lihat film ini, dia full nggak pakai tembakan sendiri, bro. Di film ini ya paling ngambil-ngambil tembakan dari lawannya yang kalah. Itu pun aku hitung-hitung tadi cuma beberapa kali dia pakai tembakan. Maklum aja, bro. Kemarin selama 2 tahun aku nggak sama sekali ngikutin updatean film ini. Jadi ya nggak tahu sama film ini, bro. Ya harapan aku sih Beekeeper ini bakal dibikin franchise-nya. Ya mudah-mudahan ya. Jadi nanti ada Beekeeper 1, Beekeeper 2. Ya udah segitu dulu. Aku Burhan pamit undur diri. Assalamualaikum. Dadah.